Welcome to our channel. Perhatikan baik-baik lingkaran berikut. Bukankah kawasannya terlihat familiar? Hari ini kita telah belajar dan menggapai banyak hal yang sebelumnya tidak terjangkau. Berkat ilmu pengetahuan pula, kita akhirnya tahu bahwa populasi manusia dunia kini melebihi 7,5 miliar meski seluruhnya tidak terdistribusi secara merata. Sebagai gambaran, nyatanya lebih sedikit manusia yang tinggal di gurun daripada di sepanjang garis pantai. Begitupun lebih banyak orang yang tinggal di kota daripada di pedesaan. Tapi yang akan kita bahas hari ini yaitu terdapatnya satu wilayah geografis pada peta 2 dimensi dengan diameter sekitar 8.000 km, di mana lebih dari separuh dari kita tinggal di sana. Fenomena menarik ini pertama kali disadari pada tahun 2013 ketika pengguna Reddit bernama Valerie Paris membuat visual yang menarik perhatian dunia maya. Valerie Paris yang dalam dunia nyata merupakan seorang guru bernama Ken Mears mengamati dan memverifikasi sesuatu. Ini perihal fakta bahwa lebih banyak orang yang tinggal di dalam lingkaran tersebut daripada yang tinggal di luarnya. Jika kita perhatikan, lingkaran tersebut mengacu pada 21 negara dengan Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia berada di dalamnya. Tidak hanya mencakup 1/6 dari daratan dunia dan termasuk Mongolia, salah satu negara dengan populasi paling jarang di dunia, tetapi sebagian besar juga tertutup air. Setelahnya, jagat maya mengidentifikasinya sebagai lingkaran Valerie Paris. Untuk selanjutnya, klaim tersebut didukung oleh hampir semua orang. Mulai dari Washington Post dalam artikel 40 Maps That Explain the World, hingga seorang profesor dari Sekolah Ekonomi London. Pada tahun 2015, profesor ekonomi di London School of Economics and Political Science bernama Danny Quah menguji lingkaran Valerie Paris. Tentu saja demi melihat apakah Ken Mears memperkirakan dengan tepat ukuran dan posisi lingkaran yang menampung lebih dari setengah populasi dunia tersebut. Danny Quah lalu menggunakan proyeksi pemetaan yang berbeda dan mengajukan pertanyaan yang sedikit berbeda dari Mears. Apa lingkaran terkecil di bumi dengan lebih banyak orang yang tinggal di dalam daripada di luar? Meskipun Danny Quah akhirnya memindahkan lingkarannya sedikit untuk mengecualikan sebagian besar Jepang, ia mengakui dalam sebuah postingan blog bahwa Ken Mears membuat ide utamanya. Sebenarnya ini bukan hal baru, sebab diperkirakan pada tahun 1000, distribusi populasi manusia terlihat sangat mirip seperti sekarang. Dengan kebanyakan orang berkumpul di wilayah geografis yang relatif kecil di Asia. Meskipun saat itu populasinya kurang dari 300 juta, bukan miliaran seperti sekarang ini. Jadi, bagaimana pendapat tersebut diurai menjadi data berbentuk angka? Faktanya Tiongkok dan India sebagai negara penduduk terpadat nomor 1 dan 2 di dunia telah menjadi rumah bagi 2,8 miliar orang. Artinya, lebih dari 35% dari seluruh populasi manusia sudah ada di sana. Jumlah itu sekaligus lebih banyak jika dibandingkan populasi keseluruhan Afrika, Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Tetapi ada lebih banyak daerah berpenduduk padat di dalam lingkaran lainnya, termasuk Pakistan dengan 225 juta orang, Bangladesh menambahkan 172 juta orang, Jepang dengan 125 juta, Filipina 111 juta, Vietnam 98 juta, serta 77 juta lainnya berada di semenanjung Korea. Sementara itu, Pulau Sumatera dan Kalimantan termasuk Malaysia menambah lebih dari 100 juta penduduk. Namun ada yang lebih mencengangkan, yakni pulau sekecil Jawa menampung 151 juta penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020. Sejalan dengan itu, lingkaran tadi juga memiliki aspek menakjubkan lainnya, yakni kehadiran umat Islam, Hindu, dan Buddha, di mana keberadaannya ditemukan lebih banyak di dalam jika dibanding pada luar lingkaran. Untuk Hindu dan Buddha sepertinya cukup masuk akal. Tapi bagi Muslim, itu cukup mengejutkan. Mengingat lingkaran tidak termasuk dalam jajaran Timur Tengah
dan wilayah dunia Arab yang lebih sering dianggap sebagai epicentrum agama Islam. Jumlah tersebut disebabkan karena sebagian besar populasi muslim yang sangat besar berasal dari 4 negara di dalam lingkaran ini, yakni Indonesia, Pakistan, India, dan Bangladesh. Bila digabungkan, keseluruhannya merupakan rumah bagi hampir 800 juta muslim, yang mana jumlah tersebut hampir 2 kali lipat dibandingkan muslim yang tinggal di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Selain Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Iran, dan Turki, Tiongkok ternyata memiliki lebih banyak muslim dari keseluruhan Suriah. Dan ketika kalian menambahkan mereka bersama dengan puluhan juta muslim lainnya dalam lingkaran, termasuk seluruh Malaysia dan Filipina, maka dengan mudah kita mendapatkan angka muslim lebih tinggi, membuat Asia Selatan dan Tenggara menjadi epicentrum nyata dari populasi Islam dunia. Tapi, bagaimana sebagian besar dari populasi dunia akhirnya berada di dalam lingkaran ini? Bisa dilihat bahwa sebagian besar lingkaran berpusat pada Asia selaku benua terbesar di dunia. Dan fakta ini seharusnya bisa sedikit membantu. Meski demikian, penting untuk diketahui bahwa mayoritas populasi manusia setidaknya tahun 1000 sebelum Masehi datang ke Asia. Orang-orang Eropa telah datang sejauh ini dalam 300 tahun terakhir ke Asia pada pergantian abad ke-20. Sehingga dapat dikatakan bahwa selama sekitar 3000 tahun terakhir, lingkaran kecil yang berisi mayoritas umat manusia ini tetap konstan di tempat yang sama. Meskipun keduanya menambahkan lebih dari 1 miliar orang ke populasi mereka, India dan Tiongkok telah tumbuh pada tingkat yang kurang lebih sama dengan negara-negara lain di dunia selama 300 tahun terakhir. Singkatnya, mereka memang jauh lebih besar sejak awal, dan dari sinilah pertanyaan sebenarnya akan muncul. Mengapa mereka memiliki lebih banyak orang daripada tempat lain? Faktanya, luas dan ketersediaan bahan makanan menjadi kunci dari pertanyaan tadi. Tiongkok dan India jika diukur dari luas, keduanya termasuk kawasan besar dengan sungai besar yang memudahkan aktivitas pertanian. India modern memiliki tanah yang lebih subur dibanding dengan negara lain di dunia. Dan tidak mengejutkan, Tiongkok berada di urutan keempat di belakang Rusia dan Amerika Serikat. Alasan mengapa Tiongkok memiliki lebih banyak orang daripada salah satu dari negara-negara itu adalah 300 tahun yang lalu, Rusia memiliki sedikit masalah dengan suhu dingin. Karena itu, sebagian besar dari mereka tidak dapat bercocok tanam sepanjang tahun. Sementara Amerika Serikat belum ada. Jadi, sekali lagi, Tiongkok hanya memiliki awal yang lebih besar dengan ribuan tahun pertanian dan pembangunan dari Rusia dan Amerika Serikat. Keseluruhan tanah subur ini kemudian dikombinasikan dengan kemampuan untuk bercocok tanam sepanjang tahun, memungkinkan peradaban India dan Tiongkok mampu menanam lebih banyak daripada di tempat lain. Selain itu, kita bisa melihat hasil panen utama dari tempat ini, yang mana beras adalah satu di antaranya. Jika dibandingkan dengan biji-biji populer lainnya seperti gandum, beras yang mengandung lebih banyak kalori secara signifikan per hektar. Sebagaimana diketahui, untuk sebagian besar sejarah manusia dan bahkan hingga saat ini, biji-bijian paling populer yang ditanam di Timur Tengah dan Eropa adalah gandum. Itu hanya menghasilkan sekitar 4 juta kalori per hektar. Itu berarti sebuah peradaban hanya bisa memberi makan sedikit lebih banyak dari 6 warga per tahun. Sebaliknya, beras menghasilkan lebih dari 11 juta kalori per hektar. Hal ini berarti bahwa ketika sebuah peradaban menggunakan beras, setiap hektar yang mereka gunakan dapat memberi makan lebih banyak. Tidak terlalu sulit untuk mengetahui mengapa kawasan di dalam lingkaran selalu memiliki jumlah orang terbanyak dan akan terus begitu untuk waktu yang sangat lama. Sumber kalori yang lebih tinggi dalam bentuk beras selama ribuan tahun adalah salah satu alasan utama meningkatnya populasi Asia saat ini. Kemudian pada tingkatan tertentu, mereka juga memiliki akses mudah ke makanan sehat sebagai salah satu faktor utama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebagai orang-orang di dalam lingkaran, adakah sesuatu yang ingin kalian katakan?